Dari persawahan Kerawang hingga dataran tinggi Dieng dan lembah Sungai Berantas, Pulau Jawa memiliki kekayaan budaya berupa candi-candi yang dibangun sejak abad ke-5 Masehi. Apa dan di mana saja candi-candi ini berada? Berikut 50 candi di Pulau Jawa yang layak untuk kamu kunjungi. Pertama adalah Kompleks Candi Batujaya di Kerawang, yang hanya berjarak 74 km dari Jakarta. Kompleks Candi Buddha ini dibangun pada abad ke-5 Masehi pada masa pemerintahan Kerajaan Tarumanegara. Dari Kerawang kita menuju Garut, tepatnya di Desa Leles, di mana terdapat Candi Cangkuang, yang berada di sebuah pulau kecil di tengah danau. Dari arsitekturnya, candi ini dibangun pada abad ke-8 Masehi. Usai Jawa Barat, kita menuju Jawa Tengah, di mana kita akan menemukan dua kelompok candi di dua wilayah berbeda, yakni Pegunungan dan Lembah Sungai Progo serta Sungai Opak. Tujuan pertama kita adalah Temanggung, di mana kita akan menemukan Candi Pringapus yang dibangun pada 850 Masehi pada masa dinasti Sailendra dan merupakan replika Mahameru, tempat tinggal dewata dalam agama Hindu. Dari Temanggung kita menuju dataran tinggi Dieng di Banjarnegara, di mana kita bisa temukan kompleks percandian Hindu yang dibangun pada abad ke-8. Candi-candi di Dieng meliputi Candi Bima, Candi Gatotkaca, Candi Setyaki, Candi Arjuna, Candi Srikandi, Candi Sembadra, dan terakhir Candi Dwarawati. Dari Dieng kita turun kembali menuju lereng selatan Gunung Ungaran di wilayah Kabupaten Semarang. Di sana kita menemukan kompleks pecandian Hindu Gedung Songo yang dibangun pada abad ke-8 Masehi. Kompleks pecandian ini cukup luas dan berada di lereng gunung yang menanjak. Jadi persiapkan fisik Anda sebelum mengunjunginya. Usai Gedong Songo, kita ke timur ke arah tol Trans Jawa, tepatnya di Desa Ngempon, di mana kita temukan kompleks candi Hindu yang dibangun pada abad ke-8 pula. Jauh ke selatan melewati Salatiga, kita akan menemukan sebuah candi mungil yang terletak 500 meter dari Jalan Raya Semarang Solo. Usai berkeliling di Kabupaten Semarang, kita menuju Magelang. Destinasi pertama adalah Candi Selo Griyo yang terletak di Bukit Giyanti, sisi timur Gunung Sumbing. Dari sana kita bergerak ke selatan di lembah Sungai Progo, di mana kita menemukan gugusan Candi Buddha yang melintang dari barat ke timur, dimulai dari Candi Borobudur. Pawon, Mendut, dan Ngawen. Candi-candi ini dibangun pada abad ke-8 pada masa pemerintahan dinasti Sailendra. Dari lembah Sungai Progo, kita menuju ke lembah Sungai Opak, tepatnya di perbatasan Sleman dan Klaten. Di sini kita menemukan kompleks Candi Prambanan. Candi Prambanan atau Siwagrah terdiri dari 3 candi utama, yakni Candi Siwa, Candi Brahma, dan Candi Wisnu. Candi-candi ini merupakan candi Hindu yang dibangun oleh Rakai Pikatan pada pertengahan abad ke-9. Sisi utara Prambanan merupakan wilayah Klaten. Di sana kita menemukan gugusan Candi Buddha, mulai dari Candi Lumbung, Bubrah, dan Sewu. Ketiga candi ini lebih dulu dibangun dari Candi Prambanan, sekaligus menunjukkan peralihan agama para Raja Medang dari Buddha ke Hindu. 1,5 kilometer dari Candi Sewu terdapat candi kembar di kompleks Candi Pelausan Utara.
600 meter dari Jalan Raya Jogja Solo, kita akan kembali menemukan Candi Buddha bernama Candi Sojiwan. Candi ini dibangun sebagai monumen pendarmaan bagi permaisuri Rakai Pikatan, yakni Pramodawardhani. 1,5 kilometer ke arah selatan, kita menemukan Kompleks Ratu Boko yang berada di wilayah Perbukitan Sleman. Belum diketahui fungsi dari kompleks ini, kemungkinan besar adalah benteng atau keraton kerajaan Medang. Tenggara Ratu Boko terdapat Candi Barong yang merupakan candi Hindu yang dibangun pada tahun 860 Masehi. 400 meter di bawahnya terdapat sebuah candi Buddha mungil bernama Candi Banyunibo. Candi ini dibangun pada abad ke-9. Naik kembali ke atas bukit, kita akan menemukan kompleks Candi Ijo yang dibangun pada abad ke-11. Kembali ke Jalan Raya Jogja Solo, kita menemukan Candi Sari. Candi Buddha ini dibangun pada tahun 778 dan merupakan vihara bagi para pendeta Buddha. 700 meter sebelah selatan kita menemukan Candi Kalasan yang merupakan tempat suci bagi bodhisattva wanita dan dibangun oleh Rakai Panangkaran di masa yang sama dengan Candi Sari. 2,3 km dari Jalan Raya Jogja Solo terdapat Candi Sambisari. Candi Hindu ini diperkirakan dibangun oleh seorang raja Medang bernama Rakai Garung pada abad ke-9 Masehi. Di sisi timur Stadion Maguwo Harjo terdapat sebuah candi Hindu bernama Candi Gebang. Kembali ke arah Kalasan, kita menemukan Candi Kedulan yang dibangun pada tahun 869. Candi ini merupakan candi Hindu yang ikut terkubur saat erupsi Gunung Merapi pada tahun 1006 Masehi. Dari Kedulan kita menuju ke Klaten, di mana kita akan menemukan sebuah candi Hindu yang dibangun pada abad ke-10, yaitu Candi Merak. Dari Klaten kita menuju Karanganyar, di mana terdapat dua candi yang berdiri di sisi sebelah barat kaki Gunung Lawu. Candi pertama yakni Candi Sukuh dianggap kontroversial karena memiliki relief bergambar vulgar. 5 km sebelah utara Candi Sukuh terdapat kompleks Candi Ceto. Candi ini dibangun pada abad ke-15 pada masa Majapahit. Dari Jawa Tengah kita menuju Jawa Timur, di mana kita akan menemukan 95% candi yang didirikan di sana berada di sepanjang daerah aliran Sungai Brantas, dari Malang, Blitar, Kediri, Mojokerto hingga Sidoarjo. Kota pertama yang kita singgahi adalah Nganjuk, di mana terdapat Candi Ngetos yang dibangun pada abad ke-15. Sekitar 3 km dari kota Pare, kita menemukan Candi Surawana yang dibangun pada masa pemerintahan Hayam Wuruk pada abad ke-14. Di Jombang, kita juga menemukan Candi Rimbi yang terletak di daerah Pulau Sari. Sebagaimana Surawana, candi ini juga bercorak Hindu dan dibangun pada masa Majapahit. 12 km ke arah timur laut, kita memasuki kompleks Istana Majapahit dengan Candi Bajang Ratu sebagai gapura selatan. 800 meter dari sana kita menemukan Candi Tikus yang merupakan pertirtaan yang dibangun pada era Majapahit abad ke-14. 5 km ke utara terdapat Candi Brahu yang bercirikan Buddha. Beberapa ada yang berpendapat bila candi ini merupakan krematorium jenazah Raja-Raja Majapahit. 2 km arah timur terdapat Candi Uringin Lawang yang merupakan sebuah gapura yang juga dibangun pada masa Majapahit. Situs selanjutnya yang tidak begitu dikenal adalah Gunung Penanggungan. Di gunung setinggi 1653 meter ini ditemukan banyak peninggalan sejarah, berupa candi-candi kecil yang terdapat di lereng gunung hingga puncak bagian barat dan utara. Setidaknya terdapat 130 situs purbakala di Gunung Penanggungan, berupa pundan berundak, gua pertapaan, gapura, serta pemandian dan jalan kuno. Paling terkenal adalah situs petirtaan Jolotundo yang kemungkinan dibangun pada tahun 977 Masehi. Selain itu juga ada Gapura Jedong yang berada di kaki gunung sebelah utara. Situs lainnya adalah Candi Kendali Sodo yang merupakan sebuah pundan berundak yang berada di puncak Bekel, serta Candi Belahan yang berada di sisi timur Penanggungan. Dari Mojokerto kita menuju Prigen, Pasuruan, di mana terdapat Candi Hindu Buddha peninggalan Kerajaan Singosari, yakni Candi Jawi. Candi ini dibangun sebagai penghormatan kepada Raja pertama Majapahit, Kertanegara. 11 km arah timur laut terdapat Candi Gunung Gangsir yang memiliki arsitektur unik perpaduan Candi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Sidoarjo kita juga menemukan Candi Pari yang kemungkinan besar dibangun pada masa pemerintahan Hayam Wuruk.
95 km ke arah timur, tepatnya di Paiton, Probolinggo, terdapat Candi Jabung yang merupakan sebuah candi Buddha, sekaligus tempat pemakaman seorang keluarga Raja Majapahit, Bre Gundai. Dari Probolinggo kita menuju kota Malang, di mana kita menemukan Candi Singasari yang bercorak Hindu-Buddha. Sebagaimana Candi Jawi, Candi Singasari juga dibangun untuk menghormati raja terakhir Kerajaan Singasari, Kartanegara. Tidak jauh dari Candi Singasari terdapat Candi Sumber Awan yang hanya berupa sebuah stupa. Kemungkinan besar candi ini dibangun pada masa Majapahit. 21 km ke arah tenggara, tepatnya di kaki Gunung Semeru, terdapat Candi Jago yang bercorak Buddha. Candi ini dibangun oleh Kertanegara sebagai penghormatan terhadap ayahnya Wisnuwardana. 6,5 km ke barat daya terdapat Candi Kidal yang dibangun untuk menghormati raja kedua Singasari, yakni Anuspati, yang tewas dalam perebutan tahta kerajaan. Arah barat Candi Kidal, tepatnya di lembah Gunung Tidar, terdapat Candi Badut yang dibangun pada tahun 760 Masehi. Tidak seperti candi lain di Jawa Timur, Candi Badut memiliki arsitektur yang mirip dengan candi-candi di Jawa Tengah, menunjukkan bila candi ini merupakan salah satu candi tertua di Jawa Timur. Masuk ke wilayah Blitar, kita akan menemukan sebuah gapura kecil bernama Candi Pelumbangan yang dibangun pada tahun 1120. Di sebelah barat Candi Pelumbangan terdapat Candi Sawentar yang merupakan bangunan suci agama Hindu yang dibangun pada awal masa Kerajaan Majapahit. 10 km barat laut Candi Sawentar terdapat kompleks Candi Penataran. Candi ini dibangun pada masa Kerajaan Kediri sekitar tahun 1200. Di bagian depan kompleks terdapat Candi Candra Sengkala, sedang bangunan utama candi berbentuk pun dan berundak. Candi terakhir yang layak dikunjungi adalah Candi Kali Cilik yang berada di Kecamatan Pongok, Blitar. Berdasarkan inskripsi di dinding candi, kemungkinan candi ini dibangun pada masa pemerintahan Ratu Tribuana Tunggadewi dari Kerajaan Majapahit pada tahun 1349 Masehi. Demikianlah 50 candi yang layak kamu kunjungi di Pulau Jawa. Kamu bisa mendapatkan lokasi setiap candi pada link yang kami sertakan di bagian deskripsi. Jangan lupa subscribe channel ini sebagai support bagi kami untuk memberikan konten terbaik seputar sejarah dan kitab suci.